Selamat malam jemaat dalam kasih Kristus. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Baik, puji Tuhan. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan sebagai dasar daripada persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kalau semua sudah dapat, saya akan membacakan buat jemaat sekalian. Saya akan mulai. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur di tengah minggu malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan juga kami boleh membaca dan mendengarkan penguraian firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau karena kasih setiamu, kami boleh senantiasa merasakan dan menikmati akan pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah melalui persekutuan doa kami malam hari ini, baik mereka yang mengikuti di tempat ini dan juga mereka yang mengikuti secara live melalui media sosial yang ada di mana mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau menyertai setiap kami, agar sungguh bagian firman Tuhan yang telah kami baca, dan sebentar kami akan mendengarkan penguraiannya. Roh Kudus menuntun kami, agar kami dapat memahami akan maksud firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh sungguh termeterai di dalam kehidupan kami, untuk kami selalu melakukannya hari lepas hari, sambil kami menanti akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dalam kasih Kristus, kita tahu bersama-sama bahwa masa pandemi virus COVID-19 itu masih ada di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan di Indonesia dan bahkan secara khusus juga di Jakarta. Dan melalui situasi pandemi COVID-19, kita tahu setiap orang mengalami dampak yang dialami oleh akibat daripada pandemi COVID-19. Dan kita mungkin juga sudah sering mendengar di saat-saat pandemi COVID-19 kita sering mendengar dengan sebutan 3W.
Bagaimana kita bisa menghadapi COVID-19 dengan 3W? Apa itu 3W? Ada sebagian orang mungkin sering mendengar akan 3W ini. 3W itu adalah 3 wajib katanya. Pertama adalah wajib aman. Apa itu wajib aman? Wajib aman itu adalah seperti kita saat ini masing-masing kita memakai masker, lalu kita mencuci tangan dengan air yang mengalir selama kurang lebih 20 detik. Lalu kita menjaga jarak di antara kita, tapi bukan menjaga jarak antara suami dan istri ya. Jadi menjaga jarak di antara kita, lalu membatasi mobilitas kita. Bahkan juga kita menjauhi kerumunan dan tidak membuat kerumunan. Itulah yang disebut wajib aman. Lalu apa yang kedua? Wajib yang kedua adalah wajib imun, saudaraku. Wajib imun itu apa? Wajib imun itu adalah kita berolahraga secara teratur. Makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kita terus meningkat. Dan kita cukup kuat. Itu adalah wajib imun. Dan wajib yang ketiga, saudara dalam kasih Kristus, yaitu wajib iman. Nah, dalam menghadapi pandemi COVID-19, wajib yang ketiga ini perlu kita memahaminya dengan sungguh, yaitu wajib iman. Artinya wajib iman kita harus kuat di dalam Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi wajib iman itu begitu penting saudara dalam kasih Kristus. Hari ini lewat pembacaan firman Tuhan yang kita sama-sama sudah mendengarkannya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Kita akan membahas tentang wajib iman ini, bahwa di tengah masa pandemi COVID-19, bagaimana kita tetap kuat dan kita tetap berbuah di dalam Tuhan. Tetap kuat dan berbuah di masa pandemi COVID-19. Dengan menerapkan wajib iman. Di sini kita melihat bahwa saudara dalam kasih Kristus untuk wajib iman, maka ada hal yang pertama yang harus dilakukan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu katanya. Tinggallah di dalam aku, Yesus katakan, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita ingin tetap kuat dan berbuah di masa pandemi COVID-19, maka wajib iman hal yang pertama, kita harus ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami, saudaraku. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan dan Tuhan tidak ada di dalam kita, artinya bahwa kita belum menjadi bagian dan milik Tuhan seutuhnya di dalam hidup ini. Dan kalau kita melihat situasi pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun ini, saudara dalam kasih Kristus, kita mendengar lalu lalang ambulans di mana-mana, sebentar-sebentar ambulans sirenenya sudah kita dengar. Lalu kita juga mendengar kabar berita ada yang mulai meninggal 1, 2, 3 sehari, bahkan puluhan. Dan bahkan mungkin juga ratusan yang meninggal setiap hari. Saudara dalam kasih Kristus, kalau kita tidak di dalam Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19, maka wajib iman itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan menjadi khawatir, kita akan menjadi bimbang, kita akan menjadi takut, saudaraku. Karena
pandemi COVID-19 tidak dapat dilihat secara mata. Tetapi dampak daripada pandemi COVID-19 kita dapat saksikan. Yaitu banyak orang yang terpapar dan masuk di rumah sakit dan harus lewat perawatan. Dan bahkan juga mereka yang masuk ICU dan juga ada yang sembuh. Tetapi ada juga yang meninggal dunia. Saudara dalam kasih Kristus. Oleh karena itu wajib iman yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Agar situasi yang kita sedang hadapi di dalam hidup ini. Yaitu pandemi COVID-19. Itu tidak mempengaruhi akan iman kita. Kalau imun tubuh kita meningkat. Tetapi iman kita menjadi lemah saudara. Maka tentu akan menyebabkan kita juga pada akhirnya akan terpapar COVID-19. Dan kalau hanya terpapar saja, masih ada kesempatan untuk bertobat saudara. Kalau dia belum ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam dirinya. Tetapi kalau tidak ada kesempatan, maka betapa malangnya saudaraku. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita hadapi akan situasi pandemi COVID-19 dengan tetap kita kuat dan kita tetap berbuah bagi Tuhan. Tentu dengan memperhatikan 3 kewajiban tadi. Wajib aman, wajib imun, dan wajib iman. Dan di dalam wajib iman, kita perlu ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Artinya bahwa seluruh hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu jemaat dalam kasih Kristus, betapa pentingnya kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Dan kita hidup di dalam Kristus itu adalah hal yang sangat penting. Sehingga wajib iman kita, di mana iman percaya kita kepada Tuhan tidak membuat kita ragu dengan situasi yang ada, dengan kabar-kabar berita daripada dampak pandemi COVID-19 itu tidak membuat kita ragu. Tetapi kita tetap percaya Tuhan tetap memelihara dan melindungi kita. Nah, inilah hal yang pertama jemaat dalam kasih Kristus. Bagaimana kita boleh ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Bagian firman Tuhan ini adalah merupakan bagian yang sering kita dengar. Mungkin kita juga sering membaca bagian firman Tuhan ini. Dan ini adalah bagian firman Tuhan di mana Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Bahwa mereka perlu ada di dalam Tuhan. Dia perlu ada di dalam mereka. Begitupun juga dengan kita. Kalau kita di luar Kristus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa sebagaimana firman Tuhan katakan. Kalau ia tetap tinggal pada pokok anggur katanya, maka kita bisa berbuat. Tetapi kalau kita tidak tetap tinggal pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini bagian firman Tuhan menekankan kita hal yang pertama dalam wajib iman. Adalah kita perlu selalu bergantung pada Tuhan. Bergantung kita pada Tuhan adalah dengan cara di mana hidup kita serahkan bagi Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Dengan demikian maka sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus dia adalah pokok anggur yang benar dan murid-murid adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak bisa berbuah dengan baik. Ranting tidak bisa dapat menghasilkan akan buah yang baik kalau dia tidak tetap melekat pada pokok anggur itu. Kalau kita tidak melekat pada pokok anggur yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan Yesus hidup di dalam hidup kita. Maka kita juga tidak bisa menghadapi akan situasi pandemi COVID-19 dengan rasa aman. Dan dengan tetap percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mungkin kita akan menjadi orang yang luar biasa ketakutan saudara. Karena kita belum ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Tetapi kalau kita sudah ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, maka apapun yang kita dengar di luar sana,
Apapun kabar-kabar berita yang kita saksikan di mass media, di televisi, di media sosial. Oh, begitu banyak korban pandemi COVID-19 yang terpapar dan juga ada yang sembuh dan bahkan juga tidak sedikit yang meninggal dunia. Itu tidak akan membuat kita takut. Itu tidak akan membuat kita khawatir. Tetapi justru karena kita menghadapi akan situasi pandemi COVID-19 dengan 3 wajib itu. Dan di dalam wajib yang ketiga adalah wajib iman. Maka membuat kita ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Membuat hati kita semakin teguh. Dan membuat hati kita tetap percaya. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin saudaraku. Amin. Jadi saudara dalam kasih Kristus, di tengah masa pandemi COVID-19, sebenarnya ada maksud juga dan rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang ada. Karena kita tahu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, semua sepengetahuan Tuhan. Oleh sebab itulah, bagaimana di dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap dapat berdiri teguh, tetap kuat, dan bahkan kita boleh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara dalam kasih Kristus, wajib yang kedua tentang hal iman adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dikatakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bahkan di dalam ayat 8 dilanjutkan. Dalam hal inilah dikatakan, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wajib iman yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bahwa bukan hanya sekedar bahwa Yesus tinggal di dalam kita. Tetapi juga firman-Nya itu ada juga di dalam hidup kita. Saudara dalam kasih Kristus, kenapa kita harus juga melakukan kebaktian secara live streaming, secara online. Baik itu kebaktian minggu, kebaktian doa. Kenapa kita tetap lakukan di dalam situasi pandemi COVID-19? Karena kita harus tahu, saudaraku, agar kita tetap dapat kuat di tengah situasi pandemi COVID-19 dan kita tetap dapat berbuah, maka firman Tuhan tetap harus ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, firman Tuhan harus tetap diberitakan. Firman Tuhan tetap harus kita dengar. Jangan sampai oleh karena pandemi COVID-19 membuat kita tidak bisa berkumpul untuk berjemaat, untuk berdoa bersama. Lalu kita tidak bisa lagi mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Justru di dalam situasi yang demikian, wajib iman yang kedua ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Bahwa bukan sekedar Yesus ada di dalam hidup kita, tetapi firman-Nya itu juga harus menjadi bagian di dalam seluruh hidup kita. Karena dengan firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka kita akan tahu bagaimana menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan bahkan Jakarta secara khusus. Jemaat dalam kasih Kristus. Itulah sebabnya kenapa Yesus mengatakan ini juga kepada murid-muridnya. Agar kamu dapat berbuah, agar kamu tetap dapat kuat, maka engkau perlu juga memiliki firman Tuhan yang benar dalam hidup. Jangan sampai engkau tidak memiliki firman dalam hidup. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi saudara dalam kasih Kristus, kita perlu tekun di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu tekun di dalam membaca firman Tuhan. Bahkan juga kita perlu tekun di dalam hal berdoa. Tetapi saudara dalam kasih Kristus, ada orang-orang berpikir juga bahwa kalau dia membaca firman Tuhan 2 jam sehari,
Atau dia senantiasa berdoa setiap 1 jam sekali dia berdoa. Atau bahkan sehari 1 jam dia memiliki waktu doa. Bukan berarti Tuhan tambah mengasihi kita. Betul saudaraku? Kalau kita membaca firman Tuhan, setiap 2 jam kita baca firman Tuhan, sehari 2 jam kita baca, atau kita berdoa 1 jam khusus sehari kepada Tuhan, apakah akan membuat Tuhan semakin mengasihi kita, saudaraku? Halo? Semakin mengasihi kita? Halo? Bagaimana? Saudaraku, saya katakan tidak. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan berapa jam sehari, tidak membuat Tuhan semakin mengasihi kita. Wah, mungkin semakin setiap orang kaget. Kenapa nih begini? Kenapa saudaraku? Karena sebenarnya kita baca firman Tuhan, kita berdoa setiap saat. Bukan Tuhan yang semakin mengasihi kita, tetapi kita yang semakin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia sudah memberikan kasih yang terbesar untuk hidup kita. Dia telah memberikan dirinya buat kita. Mengorbankan dirinya buat kita. Untuk menyelamatkan kita. Dan kasih itu tidak bisa diukur dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Lebih besar kasih Tuhan di dalam hidup kita daripada sekedar kita membaca firman Tuhan, kita berdoa senantiasa. Bukan berarti Tuhan akan semakin mengasihi kita, tetapi justru itu adalah wujud di mana kita semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Saudara, dalam kasih Kristus, ini yang harus kita pahami dengan benar. Agar sungguh jangan sampai kita salah memahami akan firman Tuhan yang benar. Jadi kalau kita berdoa, kita senantiasa membaca firman Tuhan, kita senantiasa bersekutu, karena Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Dan kasih itu tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Justru kita semakin menunjukkan kasih kita. Oh, Tuhan sudah mengasihi saya begitu besar. Maka saya ingin lebih mengasihi Tuhan. Saya mau berdoa setiap jam buat jemaat Tuhan. Sehari. Saya mau membaca firman Tuhan setiap hari 2 jam, 3 jam. Saudara, itu adalah menunjukkan bahwa kita sungguh semakin mengasihi Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 tadi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita berbuah banyak oleh karena kita melakukan kehendak Tuhan. Lewat kehendak Tuhan itu banyak orang boleh mengenal Tuhan. Banyak orang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena kita semakin mengasihi Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita luar biasa. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita. Agar iman kita di dalam hidup ini semakin kuat. Semakin teguh dan berbuah. Mari jemaat dalam kasih Kristus, kita melaksanakan kewajiban yang ketiga ini. Wajib iman untuk kita senantiasa ada di dalam firman-Nya. Kita mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Kita lakukan itu di dalam hari lepas hari dalam hidup kita. Walaupun masa pandemi ada pembatasan, ada PPKM, saudaraku. Itu tidak membuat kasih Tuhan yang besar yang sudah kita nikmati dalam hidup itu berhenti di dalam hidup kita. Tetapi kita ingin mewujud nyatakan kasih Tuhan itu justru dengan kita semakin mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan yang benar. Hari ini jemaat dalam kasih Kristus, dalam persekutuan doa malam hari ini. Baik jemaat yang ada di dalam gereja ini dan juga jemaat Tuhan dan juga mereka yang mendengar secara live streaming, dimanapun juga mereka berada, lewat media sosial. Firman Tuhan mengajarkan mengajarkan kita 3 kewajiban di dalam masa pandemi COVID-19. Agar kita tetap dapat kuat berdiri dengan teguh
dan tetap berbuah. Maka kita harus melakukan kewajiban yang ketiga, yaitu wajib iman. Wajib iman, maka kita menyerahkan seluruh hidup kita. Tuhan ada dalam hidup kita dan kita ada di dalam Tuhan. Bahkan juga bukan sekedar Tuhan ada di dalam hidup kita, tetapi firman-Nya juga perlu ada di dalam hidup kita. Sehingga hari lepas hari, apapun yang kita lakukan, masa pandemi boleh berjalan terus, tetapi kita tetap yakin kasih Tuhan tidak pernah lepas daripada kita. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu kita mau semakin mengasihi Tuhan. Kita mau senantiasa berdoa. Kita mau senantiasa berjemaat. Kita mau senantiasa dengar firman Tuhan. Karena kami ingin mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Amin, saudaraku. Amin. Marilah kita bersama-sama melakukan wajib iman ini. Agar sungguh dalam hidup kita terus boleh kuat. Kita terus boleh berbuah. Biar firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi perenungan buat kita semua. Dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap berdiri kokoh kuat dengan teguh serta tetap berbuah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu malam hari ini. Di dalam situasi pandemi COVID-19 yang terus berjalan, kami terus memang berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari dunia ini. Agar kami boleh secara normal beraktivitas kembali. Tetapi kalaupun Tuhan masih izinkan itu terjadi di tengah-tengah dunia ini, maka kami juga tetap berdoa dan berharap agar sungguh iman kami tidak menjadi goyah. Karena kami tahu kami harus senantiasa memperteguh iman kami. Kami harus selalu menyerahkan seluruh totalitas hidup kami di dalam Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan ada di dalam hidup kami. Karena itulah Tuhan, kami ingin semakin kuat dan kami ingin tetap berbuah walaupun masih di dalam situasi pandemi COVID-19. Biarlah sungguh ya Tuhan firman-Mu kami terus boleh lakukan dalam hidup kami. Agar kami tidak menjadi goyah, agar kami tidak menjadi lemah iman, tetapi justru kami semakin kuat. Kami boleh wajib aman dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kami boleh melaksanakan wajib imun. Kami berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan berolahraga. Dan juga kami wajib memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan pengenalan firman Tuhan yang benar. Sehingga iman kami tetap kokoh dan teguh. Sampai Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.